Ya, Anda masih bersama kami di Breaking News TV One pemirsa. Kita akan langsung berbincang dengan Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, Yusuf Kala yang juga warga Makassar, kemudian mengutuk keras pemboman di Gereja Katedral Makassar. Kita telah bersama dengan Bapak Yusuf Kala. Selamat siang, Pak JK. Selamat siang. Selamat siang. Iya, apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah sehat. Pak JK, saya ingin tahu respon dari Pak JK mengenai adanya kejadian ledakan yang diduga merupakan bom bunuh diri di depan Gereja Katedral. Ya, karena ini teror bom yang menyebabkan korban banyak di depan Gereja Katedral. Tentu kita mengutuk kejadian ini, siapapun melakukannya dan menyesalkan akan dan yang korban tentunya, dan ini menandakan bahwa ini ternyata teror di Indonesia belum habis, masih banyak terus terjadi. Oke, selaku Ketua Dewan Masjid Indonesia, bagaimana kemudian Pak JK melihat mengenai hal ini? Bagaimana kemudian penguatan mengenai tadi juga sempat disampaikan oleh beberapa narasumber ada ideologi intoleran di sini. Pak JK menanggapinya seperti apa? Ya pastilah kalau dilaksanakan oleh teror, pasti teror itu intoleran, ya. Pasti menyebarkan kebencian, menyebarkan korban di mana yang terjadi di mana-mana. Jadi pasti ini masalah bukan hanya masalah kita, masalah dunia ini yang terjadi, suatu paham atau propaganda yang disampaikan sehingga ada satu dua atau banyak orang yang yakin akan keyakinan itu sehingga membuat teror yang mengakibatkan kematian ataupun melukai banyak orang seperti di Makassar itu. Oke, jadi sebagai tokoh Makassar dan juga tentu sebagai mantan wakil presiden ya Pak JK ya, apa sikap dari Pak JK melihat adanya kejadian ini selain kemudian tadi sudah dikatakan mengutuk keras mengenai hal ini? Iya, pertama kita mengetahui bahwa pasti di daerah Sulawesi Selatan, Sulawesi, bibit-bibit teroris masih ada. Saya sendiri pernah mengalaminya. Mall dan kantor saya dibom tahun 2003. 6 orang tewas. Jadi target mereka itu bukan hanya soal agama. Saya punya kantor dibom. Karena dianggap saya tidak memihak kepada mereka pada untuk Poso dan Ambon. Tapi 6 orang tewas di mall saya. Jadi dan banyak keluarnya luka-luka. Jadi itu saya tidak alami bagaimana pedihnya kalau kena teror seperti itu yang terjadi, dan itu orang-orang yang tidak sangat radikal dilaksanakan oleh orang yang sangat radikal, dan apalagi bunuh diri, mengorbankan dirinya sendiri untuk korbannya orang lain, gitu kan? Oke, artinya juga kejadian serupa pernah terjadi di Makassar begitu ya Pak Yusuf Kala ya? Iya, berapa kali? Berapa kali ya? Di kantor saya. Iya. Jadi tempat usaha saya di bom tahun 2003 itu 6 orang meninggal. Jadi dia tidak hanya kepada targetnya kepada masalah agama, masalah-masalah lain pun mereka korbankan. Nah, lantas kalau begitu pertanyaannya Pak JK, kalau menurut Pak JK, kenapa kemudian ya Pak JK ya Makassar ini menjadi lokasi yang disasar? Karena Pak JK tadi sempat mengatakan beberapa kali kejadian seperti ini sempat terjadi. Saya kira bukan hanya di Makassar, di Jakarta, di Solo, di Surabaya, di Medan, di Batam, itu pernah terjadi semua. Jadi bukan hanya di Makassar, tapi di Makassar kita rasa sudah berapa tahun ini aman, ternyata timbul lagi. Oke, kalau menurut Pak JK, apakah memang ini ada kaitannya Pak dengan kasus beberapa waktu lalu juga sempat terjadi di Makassar seperti tadi Pak JK sampaikan? Kita belum tahu, kita menunggu penyidikan oleh polisi. Kita tidak bisa menduga ataupun mengatakan kelompok ini kelompok A atau B. Kita tunggu saja laporan kepolisian nanti. Oke, Pak JK kan sebagai mantan wakil presiden juga beberapa waktu yang lalu. Nah, ini bagaimana kemudian negara harus bersikap mengenai adanya kejadian pada hari ini, Pak JK? Selama ini kan
kita mengetahui bahwa BNPT atau Densus 988 dari kepolisian itu sangat berhasil menangkap begitu banyak teroris yang berusaha, tapi ternyata ini masih ada lagi. Jadi di Indonesia kepolisian kita termasuk yang paling banyak berhasil sebenarnya menangkap teroris itu. Dan teroris itu kan terjadi di mana-mana, di Eropa, di negara-negara Asia lainnya, di Amerika malah terjadi seperti itu. Jadi ini masalah dunia, masalah kemanusiaan, masalah agama tentu, dan tentu kita sangat menyesalkan dan mengutuk kejadian-kejadian itu. Oke, jadi kalau masalah ini berkaitan dengan hal-hal yang tadi Pak JK sampaikan, bagaimana untuk penguatan di grassroots-nya Pak JK ya, untuk masyarakatnya sendiri seperti apa seharusnya? Ya tentu yang pertama pahamnya bagaimana kita deradikasi, bagaimana kita memberikan pengertian yang lebih baik, dan itu sudah diusahakan oleh para ulama, para tokoh-tokoh agama, tapi tentunya badan resmi pemerintah dalam melaksanakan upaya-upaya deradikalisasi itu. Tapi sekarang ini ternyata bibit-bibit itu masih ada saja. Artinya masih banyak rasa paham. Ya seperti terjadi juga di setengah di Poso masih ada, walaupun diburu oleh begitu banyak polisi dan TNI, tapi masih ada saja. Jadi bibit-bibit ini masih terjadi di mana-mana karena paham-paham radikal yang tentu begitu kencangnya, dan tentu kita semua harus menjaga itu. Artinya apa yang terjadi di katedral itu artinya untung sekuritinya tegas gitu kan, sehingga tidak banyak korbannya, tidak terlalu banyak. Kalau dia tidak tegas sehingga artinya semua kita harus bekerja bersama-sama, pemerintah, kepolisian, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat lainnya, generasi muda harus bersama-sama untuk membentengi kita daripada paham teroris ini. Oke, baik Pak JK, terakhir ini kan memang sampai saat ini masih menunggu ya bagaimana kemudian perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Makassar saat ini, Pak JK? Ya pertama saling menjaga. Jadi kalau ada orang yang aneh-aneh di RT RW-nya atau di masyarakat tentu dilaporkan. Dan juga rajin tentunya kita semua untuk mengikuti pemahaman apakah itu ceramah agama atau kan ceramah kebangsaan, kita semua itu harus lakukan secara bersama-sama, dan apabila ada yang mencurigakan dilaporkan ke kepolisian lebih cepat gitu kan. Oke, baik. Terima kasih Pak JK atas waktunya telah bergabung bersama kami di Breaking News TV One. Semoga sehat selalu Pak JK. Ya, insya Allah, terima kasih. Ya, terima kasih. Dan pemirsa, saat lagi kita akan update informasi terbaru mengenai kejadian ini, tapi kita harus jeda dulu sejenak. Breaking News TV One akan kembali hadir sesaat lagi.